Sampai gimana? Harus lihat dia muka. Harus Kalau dekat ngeliat dengan muka dia. gimana? Sapu hati buruk tuh tidak lihat dia muka. Harus lihat dia muka. Kita sapu hati lega, tenang. Harus ada dia dalam sapu hati nih. Dari Siska juga pernah mengalami. Nah, kalau dari Siska Kenal Kingdom News Network dalam program Kingdom Relationship Podcast. Saatnya suara asli bersinar. Wow. Perkenalkan, saya adalah Siska dan di samping kiri saya adalah Billy. dan samping kanan saya Yohanes, wow. wow, Yohanes. Wow, luar biasa. Nah, hari ini kami mau bahas satu tema yang sangat menarik dan sangat memberkati, yaitu apa? Cinta Tuhan mengalihkan duniaku. Cinta Tuhan mengalihkan duniaku. Ngomong-ngomong tentang cinta nih, menurut Kak Billy, apa sih arti cinta atau apa sih cinta itu? Cinta itu merupakan sesuatu yang dari dalam, ya, dari dalam hati yang ditujukan kepada seseorang melalui tindakan, perbuatan, ya. Jadi cinta itu merupakan sesuatu bukti nyata dari seseorang. Ya. Dari dalam untuk membuktikan Ya. kepada seseorang ya. Oke, kalau dari Kak Yohanes. Ya, wow. Jadi satu hati tuh rasa macam bagaimana begitu ya pas lihat. Macam mau keluar ya. Pas mau keluar, wow sekali. Luar biasa. Jadi rasa-rasa tuh macam mau, aduh tidak bisa sekali macam, aduh macam dari lubuk hati nih rasa tuh pas ini sudah kah? Oh, itu menurut Kak Yohanes. Cinta. Kalau kayak Siska, apa definisi cinta? Hampir mirip-mirip sih, hampir mirip Kak Billy, hampir mirip Kak Yohanes. Kalau dari aku pribadi, cinta itu perasaan atau sebuah rasa dari dalam keluar untuk orang lain ataupun untuk sesama. Itu dari aku kalau menurutku cinta. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang cinta ini, apakah Kak Yohanes pernah merasakan atau mengalami jatuh cinta kepada seseorang? Coba Kak Yohanes bisa cerita kepada kami. Iya, saya pernah mengalami jatuh cinta kepada satu orang. Ya, itu dari dalam hati ya, rasa macam pengen tenang sekali dengan dia, tinggal mau ke rumahnya, mau sama-sama dia, mau lihat mukanya saja tuh sapu hati tenang. Wow. Jadi saya tuh rasa gimana? Harus lihat dia muka. Harus Kalau dekat ngeliat dengan muka dia. gimana? Sapu hati buruk tuh tidak lihat dia muka. Harus lihat dia muka. Kita sapu hati lega, tenang. Harus ada dia dalam sapu hati nih. Memang itu namanya jatuh cinta. Itu namanya luar jatuh. biasa. Nah, kalau dari Siska juga pernah mengalami perasaan jatuh cinta kepada seseorang? Sudah pastilah. Sudah pasti. Pernah, saya juga pernah mengalami yang namanya jatuh cinta kepada seseorang dan ternyata orang itu juga jatuh cinta kepada Jatuh saya. cinta. Kalau dari Kak Billy sendiri, Kak Billy pernah nggak mengalami yang namanya jatuh cinta? Ya, kalau mengalami jatuh cinta seperti tadi kita semua pernah mengalami jatuh cinta ya. Demikian juga dengan saya. Saya juga pernah mengalami jatuh cinta ya kepada seseorang dan Ya, siapa itu? Jangan. ya adalah. Tapi untuk sekarang ya saya mengalami fase di mana saya benar-benar mengalami jatuh cinta kepada seseorang dan orang tersebut juga jatuh cinta kepada saya. Wow, Sama seperti keren. yang Luar biasa. Kak Siska tadi ceritakan ya, ketika dia jatuh cinta kepada seseorang, orang tersebut juga jatuh cinta kepada dia. Oh. Berarti mirip dong kita berdua. Iya, mirip. Iya. Tapi bukan kita berdua ya. Nah, kalau dari Siska juga pernah mengalami. Nah, kalau dari Siska
semua berarti di tempat ini pernah mengalami yang namanya jatuh cinta. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal mengalami namanya jatuh cinta, pasti effort kita terhadap orang yang kita cintai itu, sebaliknya orang yang mencintai kita itu pastinya sangat luar biasa. Nah, kalau sesuai tema kita hari ini atau sesuai topik pembahasan kita hari ini, di mana cinta Tuhan mengalihkan setiap dunia kita. Sebelum kita masuk lebih atau gali lebih lagi soal cinta Tuhan mengalihkan dunia kita, saya mau bertanya dari Kak Yohanes dulu. Ya. Awal mula Kak Yohanes mengenal yang namanya cinta Tuhan itu, atau pengalaman pertama Kak Yohanes ketika mengalami yang namanya cinta Tuhan itu, Kak Yohanes boleh nggak ceritain? Boleh. Ya, jadi dulu saya belum kenal sama Tuhan. Nah, hidup saya juga dulu masih hancur. Jadi hidup saya masih hancur. Baru status saya belum punya agama. Oh, Memang dulu tuh saya tuh di KTP saja yang bilang Muslim, tapi Bismillah saja masih kaleng-kaleng gitu. Ngomong masih takaruan, masih banyak tradisi, sudah hidup masih takaruan. Tapi di situ pas jenjangnya 2018, di situ saya kenal namanya Tuhan Yesus. wow, luar biasa. Langsung Luar saya, biasa Kak Yohanes. langsung saya dibaptis. Langsung saat itu juga dibaptis. Iya, langsung saat itu juga dibaptis. Jadi dulu nama saya tuh Slamet atau Mehmet ya. Tapi gara-gara dibaptis jadi langsung langsung Yohanes. Wow, Yohanes Jadi- seperti Yohanes Pembaptis. Iya. Oh, keren. Jadi dari situ langsung saya rasa tuh macam saya sudah lahir baru, Oh, hidup baru Hidup dengan baru. Tuhan. Tapi di situ saya masih ada salah-salah jalan sedikit. Tapi pas masuk 2022 2022. dari situ Tuhan mulai tegur saya. Dari situ Tuhan mulai tegur saya, dari situ langsung saya bilang sudah, saya mau jalan dengan Tuhan saja. oh lebih Wow. sungguh-sungguh lagi Iya, ya mau dari lebih sungguh, tahun-tahun kemarin. Oke. Sungguh-sungguh supaya saya mau diberkati dengan Tuhan saja. Oh, puji Tuhan. Nah, kalau dari Kak Billy, Kalau dari saya mungkin agak sedikit berbeda dari Kak Yohanes. Karena jujur saya dari kecil sudah Kristen, tapi untuk menjalani atau mengalami cinta Tuhan itu seperti belum seperti sekarang, tidak seperti sekarang ya. Karena waktu saya kecil dulu saya adalah seorang anak yang nakal ya. Sekalipun saya adalah seorang Kristen, tapi kehidupan saya masih jauh dari Tuhan. Saya masih suka melakukan dosa, suka melakukan kejahatan, pelanggaran, dan itu yang setiap hari, bahkan sering kali saya lakukan. Sekalipun saya anak Tuhan, tapi kelakuan saya bukan seperti anak Tuhan. ada apa dong? Enggak Ya. bercanda aja. Seperti itu. Dan orang-orang melihat kehidupan saya sangat rusak, sangat berantakan, dan itu saat saya berumur 16-17 tahun. Iya. Ketika saya waktu remaja itu ya. Iya. Saya ketika mengenal dunia, dan ketika tahun 2019 ketika saya lulus dari SMA, saya di situ mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya benar-benar luar merasakan biasa. cinta Tuhan. Saya pada saat itu baru benar-benar merasakan cinta Tuhan di tahun 2019 ketika saya lulus dari SMA. Dan ketika saya mengalami cinta Tuhan itu, saya mengalami perubahan seperti yang Kak Yohanes tadi ceritakan. Dan di situ saya juga mulai berkomitmen untuk bagaimana cinta Tuhan itu terus ada dalam kehidupan saya. Cinta terus Tuhan itu yang terus saya rasakan. Karena jujur waktu kecil saya Kristen, tapi sepertinya nggak ada Tapi kayak puji Tuhan sekarang perasaan cinta udah Tuhan kepada saya. Iya. mengalami cinta Tuhan Iya. jadi lebih lagi ya. Saat-saat ini saya mulai merasakan cinta Tuhan itu yang di saat-saat ini. Mantap sih. Bicara-bicara tapi ini Siska mungkin ada kisah dulu. Awal Ya. mula Iya, ya. awal mula. Wow. Tentunya semua punya pengalaman atau awal mula perjalanan dengan Tuhan, juga di mana pengalaman awal di mana
kita benar-benar mengalami yang namanya cinta Tuhan. Saya sudah dengar dari Kak Yohanes luar biasa, Kak Billy juga luar biasa. Nah, kalau dari saya pribadi hampir mirip-mirip juga sih. Sebelumnya saya itu punya latar belakang seorang anak yang ya maksudnya hidupnya masih nggak karu-karuan. Saya juga kan terlahir dari keluarga yang mau dikatakan keluarga yang broken begitu. Jadi pergaulan saya itu waktu SD itu sih saya masih apa ya namanya, si baik-baik lah. Saya rajin ke sekolah minggu, saya itu semangat sekali kalau pergi ke ibadah-ibadah. Itu dari kecil, dari saya SD, SMP, pas saya SMA itu yang saya mulai mengenal yang namanya pergaulan, sampai saya jatuh di dalam ya namanya pergaulan-pergaulan buruk, pergaulan bebas. Tapi puji Tuhannya pada tahun 2021 saya mengalami yang namanya cinta Tuhan itu sangat-sangat luar biasa, sehingga bisa mengubahkan hidup saya, mengalihkan fokus saya, cara pandang saya, cara berpikir saya, semuanya hanya tentang Tuhan. Yang dulunya saya nggak karu-karuan, tapi puji Tuhan pas saya mengalami yang namanya cinta Tuhan itu mengalihkan bahkan mengubahkan saya pribadi, sehingga saya boleh ada sampai saat ini. Saya boleh jadi Siska yang boleh memberkati banyak orang, boleh melayani Tuhan, boleh memberi hidup untuk Tuhan. Karena itu cinta Tuhan. Pokoknya hal-hal yang buruk yang pernah saya lakukan kayak sudah jauh saya lupakan, karena cinta Tuhan itulah yang membuat saya melupakan semuanya, sehingga saya memulai hidup baru, berubah dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berarti cinta Tuhan itu yang mengubahkan hidup kita ya. Kalau sekarang ya, kalau kita mengalami cinta Tuhan, pasti ada perubahan dalam hidup dan ada pengalaman-pengalaman hidup baru yang kita rasakan saat ini. Kalau dari Kak Yohanes, setelah Kak Yohanes mengalami cinta Tuhan, apa perubahan yang Kak Yohanes rasakan, atau pengalaman hidup yang berbeda dengan sebelum Kak Yohanes mengalami cinta Tuhan? Hidup di dalam Tuhan. Ya, hidup di dalam Tuhan. Ya, saya tidak bisa berpikir itu ya, cinta Tuhan itu memang luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali dalam satu hidup. Pas saya jatuh cinta kepada Tuhan dan memang sudah jalan bersama Dia setiap hari, dan pegang tangan jalan sama Tuhan, rasa tuh macam Tuhan itu macam ada tinggal dalam saya. Dan saya rasa Tuhan itu yang saya tidak bisa pikirkan itu, tiba-tiba saya bisa ya apa maksudnya bisa ada di tempat, bisa lakukan, bisa ada di tempat itu. Yang kemarin macam sempat ini ya, kemarin macam saya tuh modal 50.000 saja ke Bali sana, Bali. Wow, modal 50.000. Modal 50.000 bisa ke Bali. Iya. Itu karena apa? Cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Wow, keren luar biasa Kak Yohanes. Coba dong ceritain sedikit aja soal perjalanan ke Bali. Pas dengan teman-teman kita patungan nih, langsung saya bilang begini, duh teman-teman, saya tidak ada uang, cuma 50.000 saja. Sudah, teman-teman bilang, sudah kau simpan, sudah itu uang saku, sudah simpan, sudah. Tapi kita tidak terasa, disitulah sebelum kita bertindak kita berdoa, di situ berdoa, di situ Tuhan menyertai kita perjalanan. Dari situ kita rasa tuh kita jalan tuh yang kita pertama teman-teman saya tuh pikiran begini terus, saya tidak ada, saya percaya saja Tuhan tenang pasti, aja ya, karena tenang saja tahu Tuhan itu pasti ada di sebelah saya. Wow, keren. Jadi saya rasa tuh Tuhan ada di sebelah saya. Jadi teman saya pas bilang, aduh ini kita ada berapa juga, teman saya tanya uang begini, saya bilang sudah, saya tahu saya ini anak Tuhan. Iya, Saya tahu mantap. saya ini anak Tuhan. Tetap Tuhan menyertai saya berjalan. Amin. Jalan sampai di Bali, Tuhan sediakan luar biasa di Bali. Yang saya tidak hanya cuma dengar orang bicara Bali. Akhirnya sekarang udah pergi ya. Luar biasa. Berarti cinta Tuhan itu lah yang membuat Kak Yohanes akhirnya bisa Pergi ke Bali. pergi ke Bali.
Pengalaman yang luar biasa loh. Sederhana tapi sangat-sangat wow. Sangat bisa Kalau dari Siska, pengalaman kalau bicara pengalaman sama tadi itu Banyak ya? banyak Ya. sekali. Seperti yang sudah saya katakan tadi, dari awal mula saya mengenal Tuhan, mengalami yang namanya cinta Tuhan, mengalami yang namanya perubahan hidup. Di situ saya mulai melatih diri saya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Mulai dari berdoa, baca Alkitab, Iya. merenungkan firman Tuhan. Di situ sih menurut saya, sebelum itu kalau mau bilang pengalaman di mana saya mengalami diubahkan Tuhan yang ya, rajin berdoa, baca Alkitab punya semuanya itu saya alami itu waktu saya berada di sekolah Alkitab. sekolah Alkitab. Itu merupakan satu pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan selama hidup saya. Di situ saya mengalami yang namanya cinta Tuhan itu sangat luar biasa. Rasa-rasanya dunia atau keinginan-keinginan saya yang bersifat yang dunia itu kayak tiba-tiba kayak hilang. Cuman ada kerinduan kepada Tuhan. Semakin hari semakin cinta Tuhan. Wah. Rasa-rasanya kalau mau berdoa, mau baca Alkitab itu kayak terus menerus karena kayak rasa haus ini, karena cinta Tuhan lah yang memampukan saya untuk melakukan semuanya itu. Di mana waktu itu orang-orang di sekitar saya mungkin lebih banyak memperhatikan tentang diri mereka sendiri atau yang lain-lain, tapi saya karena mungkin ya itu semua karena cinta Tuhan, cinta saya kepada Tuhan, terlebih cinta Tuhan kepada saya yang memampukan saya untuk memfokuskan benar-benar hidup saya dengan Tuhan. Dimana kalau mau cerita pengalaman dengan Tuhan, waktu itu sebelum saya masuk di sekolah Alkitab yang saya cerita tadi, soal saya mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, situ saya nggak punya uang sama sekali. Kan kalau mau masuk sekolah itu harus ada uang awalnya, membayar uang sekolah. Nah di situ saya nggak punya uang sama sekali, tapi itulah pengalaman dengan Tuhan, karena Tuhan yang pimpin bersama dengan Tuhan yang sediakan. Saya dipertemukan dengan seseorang dan seseorang itu memberkati saya, memberikan saya uang sehingga saya bisa bersekolah di sekolah Alkitab. Dan ketika saya ada di sekolah Alkitab itu ada lagi pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, dimana awal saya sekolah itu nggak ada uang sama sekali. Saya cuma bawa uang secukupnya untuk pendaftaran itu, tapi sepanjang beberapa bulan yang saya lalui di sekolah itu, Tuhan selalu sediakan. Di saat saya butuh, tiba-tiba ada. Di saat saya ingin sesuatu, tiba-tiba ada. Itulah pengalaman saya dengan Tuhan. Nah, jadi di sini tadi kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa dari teman-teman kita, dan bagaimana cinta Tuhan itu yang membuat mereka mengalami perubahan hidup, mengalami cinta Tuhan ya. Tapi apakah teman-teman pernah berpikir atau pernah mengalami fase di mana teman-teman ketika menjalani hidup, teman-teman kemudian sepertinya ya tidak merasakan cinta Tuhan, kayak sepertinya teman-teman ini mengalami kekosongan di dalam hidup karena mungkin ada yang mengalihkan, ya, kayak ada hal yang mengalihkan cinta Tuhan, ada hal yang mengalihkan sehingga teman-teman tidak bisa merasakan cinta Tuhan. Coba mungkin teman-teman bisa ceritakan dari Kak Yohanes dulu. Iya, jadi biasa kadang-kadang juga begitu ya, pikiran yang selalu kode-kode otak. Kode-kode otak itu bagaimana? Pikiran otak terganggu dari jalan yang selalu kita jalani. Iya. Selalu kita jalan ini terus sudah jalan, tapi ya begitu sudah kadang-kadang jatuh bangun. Kadang-kadang kan banyak orang kan di sana kan jatuh bangun sudah undur toh. Tapi selalu Sani mau jatuh bangun tetap Yesus. Wow, keren. Jadi apapun masalahnya apapun masalahnya tetap Yesus. Tapi karena ada cintanya Tuhan. Jadi maksudnya kita tidak cari pikiran lagi. Sekarang itu kan ada catat di Alkitab tuh. Iya.
percayalah kepada di Amsal 3 pasal yang ke-5. Amsal Percayalah 5 kepada Tuhan, Iya, iya, iya. ya, yang percaya pada pemikiran sendiri. Jadi saya pas baca itu, pikiran saya langsung terbuka. Langsung saya bilang, sudah apa-apa tuh tanya Tuhan. Jangan Yes. pikiran masuk. Benar. Yes. Jadi langsung tanya Tuhan, langsung bicara sama Tuhan. Thinking penyakit itu, pikiran itu sudah hilang. Iya. Ya. Ya, gitu. Kalau dari Kak Billy, Iya. Kak Billy dari tadi tanya aku sama Kak Yohanes. Iya. Kalau dari Kak Billy sendiri, apakah Kak Billy pernah mengalami Ya. di titik Fast. kekosongan itu Iya. atau apa atau seperti apa? Coba? Di tahun 2018 itu waktu Natal ya, Ya. saya dapat satu ayat yang sangat terkenal, ayat yang sangat familiar ya, ayat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, sehingga supaya memperoleh hidup yang kekal. Nah, ketika saya baca ayat itu, saya melihat bagaimana kasih Tuhan yang besar itu yang mengubahkan hidup saya, benar. yang mengalihkan hidup saya untuk hal-hal yang dunia. Bagaimana Tuhan, Dia datang ke dunia, menyatakan cintanya sehingga kita bisa diselamatkan. Wow, itu ketika saya baca ayat itu, saya sangat sangat diberkati. iya, sangat diberkati. Dan ketika saya mulai memasuki tahun 2019, saya mengalami cinta Tuhan ya. Karena saya ketika baca itu, saya merenungkan cinta Tuhan, kasih Tuhan, dan sepanjang tahun 2019 saya hidup di dalam Tuhan, seperti yang teman-teman sudah jelaskan tadi, mengalami berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, cinta Tuhan. Dan jujur saja ya, ketika kita mengalami cinta Tuhan tersebut, seringkali ada yang mengalihkan dunia ini, seolah-olah kayak menarik kita Untuk kembali. iya, dosa, karena dosa itu seperti magnet yang menarik kita ya. Dan ketika saya tahun 2021 itu tahun dimana saya Lebih sungguh-sungguh lagi. Atau enggak, titik kekosongannya. titik dimana saya seperti kosong ya. Saya masih rajin ibadah, saya masih rajin baca Alkitab, baca firman Tuhan, tapi seperti ada yang mengalihkan cinta Tuhan itu. Seperti dunia ini yang mengalihkan cinta Tuhan. Jadi saya tidak lagi mengalami, sepertinya kosong, tidak lagi mengalami cinta Tuhan. Padahal sebenarnya cinta Tuhan, Dia itu terus kepada kita, tidak pernah berhenti. Seringkali hanya kita saja yang merasa kalau Tuhan itu tidak mencintai kita, Tuhan itu tidak mengasihi kita. Sehingga di tahun itu saya sepertinya jauh dari Tuhan, sekalipun saya rajin beribadah, tetapi ya hatinya, cinta tadi seperti kosong, cuman seperti formalitas saja, ibadah tapi cuman formalitas, gak ada rasa ya. Kalau hubungan tanpa perasaan itu kan kayak hambar, kayak kosong, gak ada apa-apa. Jadi di situ saya seperti ya ibadah tapi kayak gak ada perasaan apa-apa, karena sudah seperti gak ada lagi cinta. Karena cinta yang dibilang apa, bertepuk sebelah tangan itu gak enak ya, sakit ya. Kayak cuma sakitnya Tuhan. Seperti apa? Kalau sakitnya tuh di sini. Iya. Di dalam. Kita sudah effort, sudah memberikan yang terbaik, tapi dianya yang enggak Jangan-jangan itu yang mengalihkan kami dari cinta Tuhan. dia yang enggak merespon, pasti sakitnya kita. Sama seperti Tuhan. Ya, Tuhan ini sudah sangat sayang kepada kita. Cuman kita ini yang kayak enggak mau respon Tuhan, enggak mau ingat kepada Tuhan. Tapi sekarang sudah nggak ada di titik kekosongan itu lagi kan? Iya, itu dulu. Karena sekarang saya sudah kembali merasakan cinta Tuhan. Biasa. Nah, seperti itu. Bicara-bicara tapi kasihnya ini bagaimana? Iya, Siska. Berbicara seperti yang Kak Beli tanyakan tadi, dan saya bertanya kembali kepada dia tentang kekosongan ya. Ya. Tentunya semua orang pasti pernah ada di titik
yang namanya kekosongan, atau titik yang namanya kita kayak bertanya-tanya seperti apa, bagaimana, harus buat apa, kok sudah begini begitu. Kak Yohanes pernah mengalami, Kak Billy pernah mengalami, dan saya pun pernah mengalami. Tapi kembali lagi, ketika kita sadar cinta Tuhan itu sangat luar biasa, cinta Tuhan itu sangat dahsyat, itulah yang akan mengisi setiap kekosongan kita. Seperti yang Kak Billy bilang tadi kan, seringkali kitanya yang lupa, seringkali kitanya yang buyar, padahal Tuhan itu kalau dia sudah mencintai kita, umatnya, dia tidak akan pernah berhenti, karena cintanya itu bersifat kekal. Cintanya itu tidak ada habis-habisnya. Bahkan mau diukur dengan apapun, itu tidak bisa terukur, karena cinta Tuhan itu sangat luar biasa, sangat lebar, sangat panjang, sangat tinggi, sangat dalam. Pokoknya cinta Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi kalau mau bilang ada di titik kekosongan sih, ya itu mungkin proses proses di mana kita harus dididik Tuhan, dilatih Tuhan. Tapi percayalah, ketika kita kembali mengingat yang namanya Tuhan itu benar-benar mencintai kita, pasti kekosongan itu akan kita lewati. Dan cinta Tuhan itu akan mengalihkan pikiran kita untuk kembali kepada jalannya Tuhan. Kembali ingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat mencintai kita. Dia kalau sudah mencintai, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah habis. Kitanya sendiri yang mungkin pikirannya belum terlalu ini. Tapi percayalah, Kak Billy, Kak Yohanes, kalau pikiran kita, fokus kita tentang di mana Tuhan itu kalau dia sudah mengasihi, mencintai, tidak akan pernah habis, kita akan mampu melewati titik kekosongan itu. Nah, kalau dari tadi ya kita sudah mendengar kesaksian-kesaksian dari teman-teman kita yang luar biasa ini, mungkin ada tips bagi saudara-saudara kita yang ada di rumah ini ya, bagaimana supaya mereka bisa terus merasakan cinta Tuhan, sehingga cinta Tuhan itu bisa mengalihkan dunia, mengalihkan segala keinginan-keinginan dunia, segala dosa-dosa yang mengikat. Apalagi kita tahu ya hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita tidak mau saudara-saudara kita yang di rumah mengalami seperti pengalaman kita yang lalu. Kita jatuh di dalam dosa, kita melakukan kejahatan. Mungkin ada tips bagi saudara-saudara, teman-teman kita yang di rumah. Dari siapa dulu nih? Dari Kak Yohanes dulu. Sudah ingin menyampaikan sesuatu. Tipsnya dari saya itu jangan mencintai dunia, tapi mencintai Tuhan. Tips dari Kak Billy. Kalau tips dari saya ya kita lebih rajin mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih lagi cinta kepada Tuhan. Maka saya percaya otomatis kita cintakan dunia itu akan hilang secara perlahan-lahan, atau bisa saja secara langsung cinta kita kepada dunia itu akan langsung hilang. Kalau dari Siska? Kalau dari aku, tips dari aku yaitu terus alami cinta Tuhan, alami kebaikan Tuhan, alami kasihnya Tuhan, dan paling penting adalah belajar menghargai cinta Tuhan. Agar kita terus ingat, oh Tuhan ternyata cinta saya. Itulah yang akan membuat kita untuk terus mencintai Dia, dan itulah yang akan membuat kita mengalihkan setiap fokus kita hanya kepada cintanya Tuhan, bukan cinta dunia. Jangan lupa like and comment, follow and subscribe channel kami Kingdom News Network. Tuhan Yesus memberkati.